Kali ini saya akan mengulas alur cerita film kisah nyata berjudul 1944, di mana pada tahun 1944, Nazi Jerman dan Uni Soviet secara bersamaan menguasai negara Estonia, menyebabkan perpecahan pada negara tersebut. Sebagian warga Estonia terpaksa harus berjuang untuk Jerman, dan sebagiannya lagi berada di pihak Soviet, yang menjadi titik awal adanya perang saudara demi diakui sebagai warga negara Jerman ataupun Soviet. Pada tahun 1940, Estonia bergabung dengan Uni Soviet. Sebanyak 55.000 warga Estonia dikerahkan menjadi tentara merah, dan di tahun 1941, Jerman menguasai sebagian wilayah Estonia, sehingga 72.000 warga Estonia bergabung dengan angkatan bersenjata Jerman. Sejak saat itulah, Estonia terbagi menjadi dua kubu, yaitu pasukan Waffen SS Jerman dan Tentara Merah Soviet. 3 tahun kemudian, di tanggal 27 Juli 1944, Uni Soviet melancarkan serangan terhadap divisi ke-20 Waffen SS Estonia di garis depan Sinimatenneberg. Meski harus menghadapi serangan Soviet Estonia dalam jumlah besar, namun pasukan Waffen SS Estonia tetap berjuang mempertahankan diri dan memencar ke setiap sudut parit untuk menahan pergerakan tentara Soviet Estonia. Pertempuran itu menewaskan beberapa tentara Waffen SS Estonia, namun mereka berhasil memukul mundur pasukan Soviet Estonia. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, tentara Waffen SS Estonia yang tengah beristirahat didatangi oleh dua prajurit kembar bernama Kotya dan Anton. Keduanya dikirim sebagai pengganti prajurit yang mati. Tamnik beserta rekan yang lain menyambut keduanya dengan baik. Berlanjut, saat Tamnik menerima laporan kalau Soviet telah menguasai parit terdepan, bergegas mereka mengatur strategi untuk pergi ke parit terdepan dengan melewati ladang ranjau yang mereka tanam sebelumnya. Sesampainya di tempat yang dimaksud, mereka bergabung dengan divisi Norlands yang tinggal beberapa orang saja. Ketika matahari mulai terbit, serangan pun dimulai. Tembakan senjata mesin Jerman dan granat yang terus dilemparkan cukup efektif untuk membuat pasukan Soviet tersudut, sehingga pasukan Jerman kembali memenangkan pertempuran. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus, mereka didatangi oleh petinggi Estonia yang berpihak kepada Jerman untuk memberikan penghargaan, sembari mengatakan kalau warga Estonia sebenarnya adalah ras Arya, yang diartikan sebagai bagian dari bangsa Jerman. Namun para Waffen SS Estonia tidak sependapat dengan apa yang disampaikan barusan. Bahkan saat mereka diajak untuk salam Nazi Jerman, mereka enggan melakukannya karena sebetulnya mereka tidak menyukai Jerman apalagi Soviet. Akan tetapi, kondisi menuntut mereka terpaksa harus memihak di salah satu negara tersebut. Kemudian mereka berkumpul dan bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Setelah itu, mereka pergi keluar dan Kotya langsung mengambil alih penjagaan. Tak berselang lama, tembakan peluru tepat mengenai kepala Kotya dan tersungkur di hadapan Anton kembarannya. Seketika, canda tawa mereka berubah menjadi kesedihan. Pada tanggal 19 September 1944, pasukan Waffen SS Estonia bersama warga sipil ditarik mundur demi menghindari serangan tentara merah yang dikenal dengan Operasi Aster. Namun, di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh serangan udara dari pesawat Uni Soviet yang membuat beberapa warga sipil mati dan terluka. Semakin menegangkan saat serangan udara itu hampir menewaskan seorang anak kecil. Beruntung, Tamnik berhasil menyelamatkannya. Khawatir akan adanya serangan susulan, mereka pun bertahan dan membuat parit-parit pertahanan untuk menghadapi pasukan Uni Soviet. Sementara para warga sipil segera diberangkatkan menuju Tallinn. Esoknya, mereka sudah bersiap di posisi masing-masing. Tak berselang lama, pasukan Soviet yang dilengkapi kendaraan tank mulai terlihat.
Mereka pun meluncurkan tembakan dan berhasil melumpuhkan beberapa orang tentara Soviet. Namun pasukan Soviet yang berjumlah banyak segera membalas serangan tersebut, hingga akhirnya Tamnik pun tewas di tangan tentara Soviet bernama Yuri. Merasa semakin terdesak, Komandan Sareste pun memerintahkan anak buahnya untuk mundur ke dalam hutan. Sesaat kemudian, pimpinan Soviet ini berteriak agar serangan dihentikan. Rupanya, Kapten Vydres baru menyadari kalau yang mereka serang adalah saudara senegaranya sendiri. Pertempuran akhirnya terhenti dan pasukan Waffen SS Estonia yang tersisa dibiarkan pergi begitu saja. Yuri sangat terpukul karena telah membunuh Tamnik yang merupakan saudara senegaranya. Ia kemudian mengambil surat yang ada di buku identitas milik Tamnik. Tidak lama kemudian, perwira Uni Soviet datang dan langsung memarahi mereka karena telah membiarkan para tentara Waffen SS Estonia pergi begitu saja. Akibatnya, Kapten Vydres akan dilaporkan ke pengadilan militer karena dianggap menyalahi aturan. Kapten Vydres menanggapi kalau musuh sudah pergi sangat jauh dan mereka tidak bisa mengejarnya. Sebelum pergi menyusul atasannya, Kapten Vydres memerintahkan Yuri untuk mengubur para tentara yang tewas, termasuk tentara Waffen SS Estonia. Seusai menguburkan semua prajurit yang gugur di medan tempur, pasukan Soviet melanjutkan perjalanan ke kamp tentara merah yang terletak di pusat kota Tallinn. Sesampainya di sana, semua pasukan diberikan libur dan mereka pun mencari hiburan masing-masing. Malam harinya, Yuri langsung menemui adiknya Tamnik dan memberikan surat terakhir Tamnik kepada adiknya bernama Aino. Aino nampak begitu sedih setelah membaca surat terakhir dari kakaknya. Aino kemudian bertanya, kenapa kakaknya bisa meninggal. Yuri hanya bisa menjawab kalau Tamnik meninggal ketika ditembaki musuh. Singkat cerita, keduanya pun nampak semakin dekat dan melewati malam bersama. Namun di satu sisi, Yuri memendam rasa bersalah karena telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya, kalau dialah yang membunuh kakaknya Aino. Pada tanggal 17 November 1944, pasukan Soviet tiba di Sarema. Mereka lalu beristirahat di sebuah rumah. Di sini, mereka kedatangan 3 orang tentara baru yang salah satunya adalah Anton, yang dulunya adalah tentara Waffen SS Estonia. Dia menjadi tentara Uni Soviet Estonia karena tertangkap saat pertempuran. Yuri akhirnya menegaskan kalau masa lalu sudah berlalu dan mereka tidak perlu menceritakan di pihak mana mereka sebelumnya. Pada tanggal 19 November 1944, Uni Soviet kembali menyerang pertahanan terakhir Jerman di Semenanjung Sirve. Kedatangan pasukan Soviet disambut oleh senjata mesin Jerman yang sempat menyulitkan pasukan Soviet untuk maju. Hingga pada akhirnya, pasukan Soviet berhasil menerobos dan melumpuhkan pertahanan Jerman. Berlanjut pada tanggal 22 November 1944, pasukan Soviet berjalan menelusuri hutan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pasukan Jerman yang tersisa. Namun sesaat kemudian, mereka menjumpai anak-anak berseragam Nazi Jerman. Anak-anak ini lalu mengatakan kalau mereka adalah warga Estonia yang dipaksa bergabung dengan Jerman. Akan tetapi, perwira Soviet ini malah memerintahkan Yuri untuk mengeksekusi anak-anak tersebut. Tentu saja Yuri menolak dengan alasan mereka masih anak-anak. Tidak terima perintahnya ditolak, perwira ini pun langsung menembak Yuri. Situasi pun semakin menegangkan. Spontan Kapten Vydres dan yang lainnya mengarahkan senjata mereka kepada perwira tersebut. Bukannya gentar, perwira Soviet ini malah memerintahkan Kapten Vydres untuk menghabisi anak-anak itu. Dan tiba-tiba saja, ternyata pelaku penembakan itu adalah sniper Estonia temannya Yuri. Kapten Vydres lalu menyuruh anak-anak itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian si sniper itu menghampiri Yuri dan mengambil surat terakhirnya. Sniper itu lalu mengantarkan surat terakhir Yuri yang ternyata ditujukan kepada Aino. Di dalam surat itu tertulis permintaan maaf Yuri kepada Aino karena tidak berkata jujur sebelumnya bahwa dirinya lah yang membunuh Tamnik, kakaknya Aino, sewaktu di medan tempur. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita film ini, terkadang
Tanpa kita sadari, kita mungkin telah banyak melukai hati saudara-saudara kita, entah dari ucapan ataupun perlakuan kita. Untuk itu, perlu kita waspadai bahwa persaudaraan bisa luntur oleh kepentingan.